Selamat siang Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali siang hari ini kita bertemu dalam acara siraman rohani. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk siang yang indah ini ya Tuhan, di mana kami masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang pada siang hari ini boleh menguatkan kami Tuhan, sehingga kami boleh kuat di dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami, sehingga firman itu boleh menjadi kekuatan bagi diri kami. Dalam nama Yesus Kristus kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali saya menyapa selamat siang. Doa dan harapan saya Bapak Ibu dalam keadaan baik, sehat senantiasa dan diberkati oleh Tuhan. Bagaimana dengan keadaan Bapak Ibu pada saat ini? Apakah dalam saat ini Bapak Ibu menantikan jawaban doa? Walaupun dalam penantian sebuah jawaban doa, kita harus menjadi tetap sabar dan tidak putus asa. Seringkali susah dilakukan ketika seseorang menunggu jawaban sebuah doa yang kelihatannya belum dijawab-jawab oleh Tuhan. Tapi bagaimanapun juga, berdoalah setiap hari dan setiap saat, karena jika tidak demikian, kita tidak akan menikmati persekutuan yang harmonis dengan Tuhan. Namun kadang-kadang kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Kita jadi malas berdoa karena menunggu sebuah jawaban doa yang tak kunjung hadir dalam kehidupan kita. Kita seringkali menjadi kecewa, berkecil hati, dan berputus asa. Lalu tidak lagi kita bertekun di dalam doa. Jangan pernah berkecil hati dan putus asa. Tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menunda-nunda untuk menjawab doa-doa kita, karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi diri kita. Belajarlah untuk memahami bahwa waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Sikap kita yang belum menerima jawaban doa, haruslah kita tetap bersabar dan menunggu waktunya Tuhan untuk menjawab doa kita. Mungkin Tuhan ingin kita membuktikan kepadanya kesetiaan dan ketaatan kita dalam menghadapi masa-masa sukar, atau mungkin saja Tuhan ingin membangun karakter kita lewat ujian yang sedang kita hadapi, yang akan membuat kita memiliki karakter sebagai anak-anak Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita pada siang hari ini dalam Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Dalam Lukas 18 ini, Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan bagaimana kita harus bertekun dalam doa agar doa kita bisa dijawab oleh Tuhan. Dalam perumpamaan tersebut, Tuhan menggambarkan sang hakim yang lalim adalah seorang yang berkuasa, dan sang janda adalah seorang yang kecil yang tidak punya apa-apa. Tetapi sang hakim yang berkuasa takluk kepada seorang janda yang kecil
dan yang tidak memiliki apa-apa. Rahasia penaklukan sang hakim berkuasa adalah hanya ketekunan dan kegigihan yang dimiliki oleh sang janda. Melalui ketekunan dan kegigihan, sang janda kecil ini dapat mengakses kuasa sang hakim. Lalim sungguh luar biasa dampak ketekunan, dan melalui perumpamaan di atas, Tuhan menunjukkan bahwa dibutuhkan ketekunan dan kegigihan dalam setiap doa yang kita panjatkan untuk dapat mengakses kuasa Tuhan yang tersedia bagi kita. Tuhan bukan tidak mampu atau tidak mau menjawab doa kita, namun kegigihan dan ketekunan dalam berdoa dan berhubungan intim secara konsisten, secara konstan memuji dan menyembah Tuhan menunjukkan kerinduan, inisiatif, dan ketangguhan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan jika hakim yang lalim dalam perumpamaan yang diberikan di Alkitab dapat tergerak karena ketekunan seorang janda, maka terlebih lagi Tuhan yang adalah hakim agung segala alam semesta akan tergerak untuk mengulurkan tangannya dan mengambil kendali untuk membantu kita ketika kita senantiasa mencari wajahnya dengan tidak jemu-jemu. Penundaan bukan berarti tidak aktif atau tidak tertarik, namun merupakan persiapan agar segala sesuatunya berjalan bersama demi kebaikan kita bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai dengan tujuannya. Bukankah Tuhan akan memberikan keadilan kepada orang-orang pilihannya yang berseru kepadanya siang dan malam? Dorongan yang diberikan Tuhan untuk kita sangatlah jelas. Teruslah berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Apapun persoalan yang dihadapi oleh Bapak Ibu saat ini, apapun penantian jawaban doa yang dinantikan oleh Bapak Ibu, tetaplah bertekun, tetaplah gigih, dan tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Yakinlah, waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik dan terindah bagi kita saat Tuhan menjawab doa kita. Sekali lagi, mari teruslah berdoa dengan tidak jemu-jemunya dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini, karena setiap langkah kehidupan ini Tuhan menyertai kita. Kemanapun kita pergi, apapun persoalan yang kita hadapi, dengan doa Tuhan akan menjawabnya. Amin. Kiranya renungan siang hari ini boleh memberikan kekuatan kita, boleh memberikan pengertian bagi kita bagaimana kita berdoa, dan Tuhan senantiasa mendengarkan doa kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk renungan siang hari ini. Kembali kami diingatkan supaya kami tetap setia di dalam berdoa, dan biarlah kami tekun di dalam berdoa tanpa ada jemu-jemunya Tuhan. Dan biarlah kami boleh senantiasa menceritakan isi hati kami kepada Engkau, sehingga membangun sebuah hubungan harmonis di antara kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah apapun persoalan kami, apapun jeritan hati yang kami sampaikan kepada Engkau, Engkau akan menjawab setiap doa kami. Karena Engkau adalah Allah yang penuh pengertian, Engkau yang mengerti setiap langkah kehidupan kami, Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kami melalui doa-doa yang kami panjatkan. Terima kasih ya Tuhan.
Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.